Selamat siang Bapak Yusuf. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Kami beranggotakan 3 orang, dengan saya Bintang Adi Putra. Saya Bagas Agung Hermanto. Saya Rizky Zakir Sendia. Ya, kami akan mempresentasikan hasil proposal kami. Pertama-tama saya ingin menjelaskan bisnis proposal kita. Di sini kita berjudul jual beli komponen komputer dan jasa rakit komputer. Nah, ringkasan dari bisnis ini yaitu pertama, di tengah perkembangan pasar dalam industri teknologi yang berkembang pesat ini, kami memperkenalkan sebuah bisnis yang menyediakan jasa rakit komputer custom dan penjualan komponen komputer dengan fokus pada kebutuhan individu dan bisnis kecil menengah. Kami bertujuan untuk menyediakan solusi yang terjangkau, berkualitas, dan disesuaikan untuk kebutuhan pelanggan. Lalu, industri komputer yang terus berkembang ini didorong oleh permintaan akan komputer yang dapat disesuaikan dan efisien. Namun, tidak semua pengguna memiliki pengetahuan atau waktu untuk merakit komputer mereka sendiri. Nah, di sisi lain ada juga kebutuhan untuk memperoleh komponen komputer berkualitas dengan harga yang bersaing. Inilah tempat di mana kami masuk dalam model bisnis ini. Nah, dengan memahami tren pasar, persaingan, industri, dan kebutuhan konsumen, kami telah merancang model bisnis yang efisien dan responsif. Kami akan menjalankan operasi kami dengan fokus pada pengadaan barang yang cerdas, pelayanan pelanggan yang unggul, dan manajemen inventaris yang efisien. Melalui strategi pemasaran yang cermat dan layanan yang responsif, kami bertekad untuk membangun merek yang kuat dan menjaga kepuasan pelanggan. Dengan demikian, kami berharap untuk menjadi pemain kunci dalam industri ini, menyediakan solusi komputer yang berkualitas dan terjangkau bagi pelanggan kami. Kemudian latar belakang dari kita memilih model bisnis ini yaitu pertama, dalam era digital yang terus berkembang, permintaan akan komputer yang dapat diandalkan dan disesuaikan semakin meningkat. Namun tidak semua orang memiliki pengetahuan atau waktu untuk merakit komputer mereka sendiri. Yang di sisi lain juga ada juga kebutuhan untuk memperoleh komponen komputer berkualitas dengan harga yang bersaing. Lalu yang kedua, perkembangan tren industri juga mengharuskan seseorang bekerja menggunakan komputer, membuat pasar komputer tidak akan pernah tertinggal. Dalam era digital yang terus berkembang, komputer telah menjadi bagian penting bagi kehidupan sehari-hari, yang dimana digunakan untuk berbagai tujuan seperti gaming, pekerjaan kreatif, bisnis, dan pendidikan. Permintaan akan komputer yang dapat disesuaikan dan dapat diandalkan semakin meningkat karena pengguna ingin memiliki kontrol penuh atas spesifikasi perangkat mereka sesuai dengan kebutuhan individu mereka. Lalu di sisi lain juga, dengan cepatnya perkembangan teknologi, komponen komputer juga terus berkembang, menawarkan kinerja yang lebih baik dan efisien yang lebih tinggi. Namun tidak semua pengguna memiliki pengetahuan atau keterampilan untuk merakit atau mengupgrade komputer mereka sendiri. Inilah tempat di mana layanan jasa rakit komputer kita menjadi penting, karena kami menawarkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan. Kami percaya bahwa dengan memahami dinamika pasar yang berkembang pesat serta kebutuhan dan preferensi konsumen yang meluas, ada peluang besar untuk memasuki industri jasa rakit komputer dan penjualan komponen komputer ini dengan fokus pada kualitas produk, layanan pelanggan yang unggul, dan diferensiasi melalui personalisasi dan harga yang bersaing. Kami yakin bahwa bisnis kami dapat berhasil bersaing di pasar yang kompetitif ini. Dengan menerapkan teknologi terbaru, strategi pemasaran yang efektif, dan manajemen operasional yang cermat, kami bertekad untuk membangun bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi pada kepuasan pelanggan serta perkembangan industri komputer secara keseluruhan. Ya, saya Rizky Zakir Sendia. Di sini saya akan membaca visi dan misi. Visi menjadi penyedia terkemuka dalam penyediaan jasa rakit komputer dan penjualan komponen komputer yang terjangkau dan berkualitas. Misi
menawarkan solusi yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan, memberikan layanan pelanggan yang unggul, dan terus meningkatkan portofolio produk dan layanan kami. Membangun kemitraan strategis dengan produsen komponen komputer terkemuka untuk mendapatkan akses ke produk baru dan mendapatkan harga yang kompetitif, serta bekerja sama dengan toko-toko lokal untuk memperluas jangkauan pemasaran dan distribusi kami. Memberikan layanan purna jual yang berkualitas seperti garansi produk yang luas, dukungan teknis yang responsif, dan layanan perbaikan atau upgrade yang cepat untuk memastikan kepuasan pelanggan jangka panjang. 3. Model bisnis yang ditawarkan. Jasa rakit dan servis komputer. Pelanggan dapat memilih komponen yang mereka inginkan dan kami akan merakitnya sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan dengan list sebagai berikut. Jenis layanan, jasa perakitan komputer, dan jenis layanan: basic assembly, perakitan standar, custom assembly, perakitan custom dengan harga tergantung kompleksitasnya, overclocking service dengan harga tergantung pada prosesor dan kartu grafis yang digunakan, kabel management service, liquid cooling installation dengan harga tergantung pada jenis sistem pendingin yang terpilih, test dan benchmark service, layanan komponen, jenis layanan, diagnostic service, pemeriksaan dan diagnostik kerusakan, replacement dan upgrade service atau penggantian dan upgrade komponen, biaya layanan plus harga komponen baru yang diperlukan, cleaning service, pembersihan perangkat, thermal paste replacement, BIOS update service. Dan ini komponen komputernya, bisa lihat di sini. Selanjutnya analisis pasar. Permintaan konsumen. Ada permintaan yang meningkat untuk komputer yang dapat disesuaikan dengan spesifikasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan pengguna, baik itu untuk performa tinggi dalam gaming, produktivitas, atau penggunaan profesional. Penggunaan juga semakin memperhatikan faktor-faktor seperti keberlanjutan lingkungan, daya tahan, dan kemudahan upgrade dalam memilih komponen komputer. Segmentasi pasar. Pasar yang kita gunakan merupakan pasar offline yang menyediakan barang dan jasa secara langsung tanpa adanya biaya ongkos kirim dan waktu pengiriman. Lalu dari segmen pelanggan, kita menyasar kelompok orang atau individu yang berkegiatan atau aktivitas melalui komputer yang intens seperti bekerja dan belajar. Maka sasaran target kita ialah target menengah. Tren teknologi terkini seperti RAM, DDR5, SSD, NVMe, dan prosesor dan kartu grafis terbaru akan mempengaruhi permintaan dan preferensi pelanggan. Ketersediaan komponen dan inovasi teknologi yang baru akan menjadi faktor penting dalam mengikuti tren pasar dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Di sini rencana keuangannya, pendapatan dan dari penjualan komponen komputer. Bulan pertama 60 juta, bulan kedua 70 juta, bulan ketiga 100 juta. Pendapatan dari jasa rakit komputer, bulan pertama 10 juta, bulan kedua 20 juta, bulan ketiga 30 juta. Biaya modal awal persediaan 350 juta, perangkat lunak atau software 40 juta. Infrastruktur operasional 75 juta, target margin keuntungan 30%, pengelolaan stok dengan target keberputusan sebesar 60% dari harga jual untuk meminimalkan biaya pendapatan. Modal awal 100 juta dari modal sendiri, 250 juta dari pinjaman modal bank. Jadwal pembayaran hutang, bunga per tahun sebesar 6% pada pinjaman pertama. Peminjaman modal setelah usaha berjalan 6 bulan. Angsuran 24 kali cicilan sebesar 11.067.800. Proyeksi pengembalian investasi setelah 1 tahun 30%. Ya, saya Bintang Adi Putra. Selanjutnya saya akan membacakan relasi antar effectuation. Yang pertama itu ada bird in hand. Kenapa kita memilih bird in hand ini?
Karena bird in hand digunakan dalam metode bisnis ini adalah karena diperlukan untuk menambahkan value yang ada. Value tambahan dari bisnis ini berupa jasa rakit komputer yang dibeli dan jasa servis dan pelayanan purna jual komputer itu sendiri. Yang kedua itu ada Crazy Quilt. Itu adalah membangun bisnis seperti ini perlunya network dari vendor pemasok komponen komputer agar mendapatkan akses stok baru dengan harga yang murah atau harga grosir. Yang ketiga itu ada Lemonade Principle. Dalam bisnis ini pasti akan kita hadapi sebuah hambatan dan tantangan. Oleh karenanya Lemonade yang merupakan mengubah tantangan dan hambatan menjadi peluang sangatlah penting pada bisnis ini. Contohnya, jika stok dari komponen komputer tertentu tidak tersedia, maka mencari alternatif atau menawarkan layanan tambahan untuk meningkatkan added value dalam bisnis ini. Selanjutnya ada karakteristik entrepreneur. Dalam bidang ini, karakter dari individu sangat berperan penting untuk menjalankan bisnis ini, yaitu keterampilan teknis. Keterampilan teknis adalah seseorang untuk menjalankan model bisnis ini tentunya harus memiliki keterampilan teknis mengenai komputer, termasuk pengetahuannya mendalam tentang hardware, perakitan komputer, dan pemecahan masalah teknis yang terjadi pada kendala komputer. Selanjutnya ada inovatif. Seseorang juga perlu dituntut untuk inovatif karena perubahan teknologi dalam komponen komputer bisa dikategorikan sebagai perubahan yang cepat. Dalam 1 tahun saja, banyak brand komputer berinovasi dan membuat suku cadang yang lebih baik dari tahun berikutnya. Maka perlunya karakteristik inovatif pada model bisnis ini sangat dibutuhkan. Selanjutnya ada keterampilan manajemen. Dalam bisnis ini tentu terdapat sumber daya berupa komponen yang banyak serta pasar yang beragam. Oleh karenanya, keterampilan manajemen untuk mengetahui komponen mana yang pasarnya lebih baik, lebih mendapatkan keuntungan akan sangat diperlukan dalam model bisnis ini. Selanjutnya ada kemampuan dalam berkomunikasi. Dalam bisnis ini juga sering didapati klien atau calon pembeli yang dimana mereka masih belum mengerti sama sekali akan komponen komputer. Oleh karenanya, kemampuan berkomunikasi yang baik pada klien untuk memberitahu komponen yang sesuai untuk klien gunakan, juga memilih budgeting pada klien. Selanjutnya ada strategi kepemimpinan. Dalam bisnis ini juga dilakukan strategi kepemimpinan agar alur bisnis lebih teratur dan baik. Pertama itu ada CEO. CEO diperlukan dalam bisnis ini dikarenakan agar menjaga dan bertanggung jawab terhadap visi, strategi, dan arah model bisnis secara menyeluruh. Manager finance bertugas untuk mengelola segala keuangan, perencanaan keuangan, pemantauan arus kas dan hutang, kemudian pelapor keuangan. Selanjutnya ada manajer operasional. Manajer operasional digunakan untuk operasi sehari-hari, arus modal bisnis, termasuk pengelolaan stok, layanan ke pelanggan, dan operasi gudang dan market komponen yang lebih menguntungkan. Selanjutnya ada spesialis teknis. Dalam bisnis ini juga diperlukan spesialis tim teknis yang bertanggung jawab untuk perakitan komputer, pelayanan teknis purna jual, dan pengembangan produk yang baik untuk di stok. Spesifikasi teknik juga membantu teknik dalam merakit dan merancang komponen komputer. Selanjutnya yang terakhir ada teknis komputer. Dalam bisnis ini juga diperlukan teknis untuk melakukan perakitan komputer, perbaikan, dan pemeliharaan hardware. Dalam hal ini, teknisi komputer dituntut untuk memiliki keterampilan teknis dan skill yang kuat guna memberikan layanan ke pelanggan dan berkualitas. Ya, sekian presentasi dari kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.